Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab yang begitu luar biasa, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini mudah-mudahan menjadi benteng diri kita dan juga keluarga agar semakin lurus, agar semakin luas pemahaman dan juga wawasan keislaman kita, sehingga kemudian semakin istiqomah dan semakin membentengi diri dari upaya syaitan untuk membengkokkan, untuk merusak kaitan dengan ibadah, akidah, dan juga amal saleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, bab yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah babul iman, bab tentang masalah keimanan. Penulis yaitu Syekh Zainuddin mengutip ayat Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah di ayat 21 dan ayat 22, melandasi berkaitan dengan masalah bab keimanan ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu, ay wahidu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi seluruh manusia dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'budu, sembahlah oleh kalian. Ay wahidu, maksudnya esakanlah. Esakanlah. Jadi di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, esakanlah. Satu-satunya dia, satu-satunya Allah SWT, satu-satunya Tuhan. Alasannya apa? Kalau seluruh manusia disuruh menyembah Allah SWT, suruh mengesahkan Allah SWT. Ya, mengesahkan, bukan menduakan, mentigakan dan sebagainya. Jadi satu-satunya sesembahan hanyalah Allah SWT. Apa alasannya? Alasannya 3 kurang lebih. Yang pertama, Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama alasannya kenapa manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dialah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan manusia, ya, jadi menciptakan kalian, ciptakan kita, lalu kemudian orang tua kita dan seterusnya. Jadi ayat ini sekaligus menolak teori Darwin, ya, teori Darwin di mana cikal bakal manusia itu adalah kera, misalnya. Ya, nah, maka ini tentu tidak benar. Yang betul Allah mengabarkan bahwa cikal bakal manusia ya manusia juga, sebagaimana kita sudah paham, sebagaimana kita tahu, yaitu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah cikal bakal manusia. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa, agar kalian takut. Jadi takwa ini sering dimaknai satu, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa ini juga dimaknai takut. Takut bukan untuk lari, tapi takut untuk mendekat. Ya, takut apa? Iqabahu, yaitu siksaan Allah SWT. Karena Allah itu yang menciptakan, yang mengadili, Allah itu Al-Hakim, maka Allah berhak juga untuk menghukum, menyiksa orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah berhak, karena Allah Hakim. Allah Aziz yang Maha Perkasa. Ya, itu. La'allakum tattaqun. Juga takwa bermakna hati-hati. Artinya apa? Hati-hati terhadap hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada maksiat,
yang bisa menjadikan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kehati-hatian ini, ya, orang barat mengatakan be careful, hati-hati. Jadi supaya kita tidak terjerumus kepada maksiat. Hati-hati supaya kita waspada terhadap syaitan, di mana syaitan berusaha untuk menyesatkan, berusaha untuk membuat kita jauh dari Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, ini alasan pertama. Kenapa manusia disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena memang yang menciptakan Allah. Kalau ada yang membantah, oh tidak, yang menciptakan orang tuanya. Ya, itu semua atas mereka itu hanya perantara, orang tua kita itu hanyalah perantara. Apa buktinya? Banyak buktinya. Banyak juga yang menikah sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, belum juga Allah karunia anak. Ya, jadi adanya anak ini bukan hanya sebab di mana hubungan suami istri saja, seksual saja, tidak. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian menikah sudah sekian lama, ya, kita mengabaikan faktor X, ya. Tetapi kemudian di situ Allah belum hadirkan anak keturunan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi pasangan-pasangan yang menikah sudah lama, sudah sekian tahun, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar diberikan, dianugerahkan anak, ya, agar kemudian dianugerahkan keturunan, ya, agar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjalan-ganjalan, baik itu secara sunatullah, ya, maupun juga, ya, secara ilahiyah langsung, ya. Karena ada orang yang diperiksa secara medis baik-baik saja, tidak ada masalah, di rahimnya juga bagus, sel telurnya juga subur, kemudian yang laki-laki spermanya juga ya berkualitas, tapi belum juga punya anak. Jadi ini membuktikan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi teknologi, yaitu teknologi bayi tabung. Ternyata tidak ada yang berani menjamin 100%. Ada di antara kenalan kami, ya, jamaah kami yang kemudian sudah melakukan bayi tabung, yang ketiga pun gagal. Yang pertama gagal, kedua gagal, pindah-pindah ke rumah sakit ini, gagal. Ya Allah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan sesuatu, ya, yang spektakuler seperti ini. Ya, kalau hanya menciptakan sesuatu, itu pun manusia menciptakan sesuatu hanya seolah seperti mendaur ulang atau mengkreat, misalnya menciptakan pesawat, idenya dari burung misalnya, dari kupu-kupu, dari capung dan sebagainya. Ya, membuat kapal itu idenya misalnya dari binatang yang berenang. Jadi ada inspirasi dulu, gitu ya. Kalau Allah menciptakan sesuatu, ya tanpa ide, dalam artian Allah menciptakan sesuatu, ya langsung kita aja kun fayakun. Ya, tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada inspirasi dari sekitarnya. Kalau manusia tidak bisa. Dia menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu mesti ada contoh-contoh sebelumnya. Ya, jadi dalam bahasa sederhananya modifikasi. Ya, manusia itu ahli di dalam modifikasi. Ya, ahli di dalam modifikasi. Ya, ada mata yang terganggu, terinspirasi dari mata yang normal, dibikinlah kacamata untuk membantu supaya bisa melihat, memandang dengan normal. Nah, ini. Jadi seperti itu, modifikasi. Nah, ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua, mengapa Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Alasan kedua, alladzi ja'ala ay khalaqa. Dialah yang menjadikan atau menciptakan, yaitu menciptakan, lakumul arda firasyan, yaitu menciptakan untuk kalian al-arda, yaitu bumi, firasyan ay bisaton yuftarushu, sebagai hamparan yang dibentangkan. Hamparan yang dibentangkan, ya, kayak sajadah. Sekalipun bumi ini di dalam
ilmu bumi ya. Ya, jadi di dalam ilmu kebumian gitu ya, dalam konteks ilmu ilmiah ya, bahwa ilmu IPA yaitu ilmu sains, bahwa bumi ini adalah bulat atau oval sebagaimana kita belajar tentang fisika atau geofisika itu. Maka hakikatnya sejauh mata memandang bumi ini terhampar kayak karpet, sehingga kita mudah jalan-jalan, kita mudah beraktivitas berkendara. Ya, memang bumi ini bulat, memang kenyataannya bumi ini adalah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian bumi ini berotasi. Ya, jadi bumi mengelilingi matahari, belum lagi bumi juga berputar pada porosnya. Subhanallah. Tapi kita buktinya tidak terombang-ambing. Karena ada gravitasi di sana. Masya Allah, begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menghamparkan begitu saja, tetapi juga menjadikan hamparan ini membuat kita tidak jatuh, tidak linglung atau tidak goyang. Subhanallah, luar biasa. Kalau seandainya manusia mau berpikir baik secara ilmiah lalu menghubungkan secara ilahiyah juga, pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang seperti itu. Ada Maurice Bucaille, ada ilmuwan-ilmuwan yang sangat banyak. Ya. Banyak ilmuwan yang kemudian setelah kemudian mengkaji ya, lalu kemudian melihat sisi Al-Qur'an dan melihat tafsirnya Al-Qur'an, lalu kemudian mendalami Al-Qur'an, beriman dia di masa-masa tuanya. Beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya setelah mengkaji sekian tahun. Ya, bahkan kadang imannya jauh lebih dahsyat daripada ya kita yang kadang kurang begitu mendalami tentang sains. Karena apa? Karena mereka meneliti langsung, meneliti secara lebih jauh. Ya, jadi mengkaitkan antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya di alam semesta ini. Ya, gitu ya, Masya Allah. Wasama'a binaan, dan langit saqfan, sebagai atapnya. Subhanallah. Manusia terinspirasi membuat atap pun juga dari langit ya. Artinya bahwa coba kita lihat atap mana yang paling canggih di dunia ini. Apakah ada atap di mana tidak ada tiang di sana? Kita lihat langit, di mana atap, ada atap ya, Allah menyebutnya atap, tetapi tidak ada tiang di sana. Begitu hebatnya Allah, begitu dahsyatnya Allah. Mungkin suatu saat manusia akan terfikirkan juga akan membuat atap tanpa tiang. Mungkin pakai magnet atau pakai gaya apalah begitu ya, sehingga kemudian rumah bawah hamparan, lalu kemudian ada atap tapi tanpa tiang. Entah apa sudah ada manusia mencoba memikirkan itu atau tidak, atau membuat itu atau tidak. Ya Allah alam. Ya, tapi mungkin manusia suatu saat akan berpikir ke sana, gimana caranya ya membuat atap tanpa tiang. Itulah dahsyatnya Allah SWT, besarnya Allah, agungnya Allah SWT. Dan itu mampu bagi Allah untuk melakukan itu. Dan sampai sekarang pun buktinya langit tidak runtuh. Ya, luar biasa. Saqfan, sebagai atap. Ya, di mana atap itu pun canggih nantinya. Ya, wa anzala minas sama, ini yang ketiga. Ya, dari apa itu namanya? Langit tadi itu wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia Allah yang telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, maksudnya adalah air hujan. Fa akhraja bihi min anwa'is samarati ya rizqan lakum. Lalu kemudian dari air hujan yang turun ke bumi membasahi hamparan bumi tadi, membuat semakin subur. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Min anwa'i berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan ternyata kalau diteliti-teliti lagi ya, di mana masing-masing sayuran itu punya fungsi-fungsi, nilai-nilai gizi, nilai-nilai kesehatan yang luar biasa bagi tubuh. Ada yang sifatnya antivirus, sambiloto misalnya. Ada yang untuk kecerdasan, untuk melancarkan peredaran darah, pegagan, untuk melancarkan juga buang air kecil. Ya, ada yang kemudian mengandung zat besi tinggi seperti bayam. Ada wortel
ya, yang bagus untuk mata. Subhanallah. Ya, ada juga kentang karbohidrat tinggi. Ada juga kemudian beras, kita tahu itu. Ada juga beras pun ternyata juga padi pun ternyata macam-macam variannya. Ya, yang kita tahu di pasaran itu kan ada yang kemudian beras merah, ada beras ketan. Ya, ada beras padi yang biasa itu. Subhanallah. Manusia nggak mampu. Manusia hanya bisa mengelola saja, hanya bisa mengembangkan saja. Dari tanah, media, lalu kemudian menanami, bercocok tanam, tumbuhlah tanaman-tanaman tadi. Ya, bagaimana proses terjadinya, tumbuhnya, manusia tidak bisa menjangkau, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah Allah pesan 3 poin ini, kurang lebih ya 3 poin ini, ya, bahwa manusia tidak bisa semuanya, ya. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah modifikasi saja, ya, dan menunggu proses alamiahnya, di mana kemudian setelah turun hujan, subur tanah diolah, lalu kemudian ditanami, dah habis itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya manusia tidak bisa melakukan 3. Satu, menciptakan manusia lain, tidak bisa. Sampai sekarang ada yang menciptakan robot, itu pun robot, bukan manusia, dan tidak persis seperti manusia, punya rasa dan segala macam. Oh, ada yang bisa diajak bicara, itu kan hanya bisa diajak bicara, ya, yang hanya robot saja. Habis baterainya selesai, habis listriknya mati, ya, begitu. Ya hanya begitu saja. Kan sekarang lagi heboh di Jepang, di beberapa negara lain, Cina dan sebagainya, mengembangkan, ya, robot-robot pasangan. Ya, akhirnya apa? Manusia enggan untuk menikah. Ya, yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Sekalipun di situ alasannya menikah dengan robot tadi itu, ya. Maka tentu ya tidak sama. Karena robot tidak punya perasaan, ya. Robot tidak bisa bantu masakin segala macam, meskipun ada, ya, robot yang bisa bantu masak segala macam, tapi tidak bisa. Ya, gimana mau menemani curhat, menemani, memberikan solusi-solusi dalam kehidupan, mengajaknya ibadah dan sebagainya. Gimana? Itu kan hanya robot. Jadi manusia sampai sekarang nggak bisa, ya, begitu. Kalaupun manusia mau merubah-rubah dengan cara ya menikahi seperti robot dan sebagainya, ya hambar. Ya, itu ya. Jadi 3. Kenapa manusia harus beribadah menyembah Allah SWT? Kata Allah, alasannya karena memang Allah yang menciptakan. Yang kedua, Allah yang menjadikan bumi berhampar, kemudian langit sebagai atapnya. Dan disitulah fungsi, ya, langit dan bumi itu berfungsi dengan baik. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan. Ya, dan setelahnya bumi menjadi subur, menumbuhkan anwa, berbagai macam as-samarati rizqul lakum, buah-buahan, ya, biji-bijian, sayur-sayuran, dan itu semua adalah rizki untuk kalian. Maka setelah itu Allah pesan, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian mensekutukan Allah atau membuat sekutu-sekutu, membuat tandingan-tandingan yang untuk disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ai syuraka fil ibadati, artinya membuat tandingan-tandingan sekutu-sekutu di dalam urusan ibadah. Ya. Baik itu uluhiyah, ubudiyah, sifat dan sebagainya, itu adalah hanya Allah saja yang punya. Manusia atau makhluk, apalagi benda-benda mati, itu tidak punya. Ya. Maka wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu, annahul khaliqu wala yakhluquna. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah khaliq, pencipta, sementara syuraka tadi itu, tandingan-tandingan Allah tadi itu, entah itu dibentuk berupa patung, entah itu dibentuk berupa gambar, lukisan, entah itu berupa tanah dan sebagainya, ataupun benda-benda tertentu dan seterusnya. Wala yakhluqun, mereka semua tidak bisa menciptakan. Ya. Wala yakunu ilahan illa may yakhluqu. Dan tidak ada yang menjadi tidak ada yang bisa menjadi Tuhan kecuali hanya Allah yang menciptakan saja. Ya, kecuali hanya Allah yang menciptakan saja.
Subhanallah. Inilah di mana value keimanan kita, ya, melalui kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ini kita diarahkan, ya, untuk memahami satu ayat yang singkat, yang pendek, tetapi kemudian bernilai bahwa kita memang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak salat. Ya, harus salat. Tidak ada alasan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang membuat kita bahagia, Allah yang menuntun kita. Rizki dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain di mana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pemaksaan, bukan, tetapi memang secara logika, ya, secara rasa, ya, secara murni alamiah, bahwa kita memang harus, fitrah kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya manusia coba-coba untuk mengingkari ini, dia akan merasakan bahwa hatinya tidak tenang, ya, hatinya gundah gulana, hatinya rapuh, suasana pikiran dan perasaannya pun akan rapuh. Oleh karena yang butuh sandaran. Siapa sandaran yang utama? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa, ya, dari ayat ini bisa terilhami, bisa terfahami, ya, bahwa kita memang harus menyembah Allah dengan sebaiknya dan dengan sebaik mungkin, ya, dengan terus mengkaitkan antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lihat di alam semesta ini. Dengan begitu kita akan semakin cinta, kita akan semakin kokoh akidah, iman dan ibadah kita hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan urusan-urusan kita, semakin dicerahkan hati kita, semakin bahagia hidup kita, keluarga kita akan diberikan kemudahan-kemudahan urusan, kemudahan-kemudahan rizki, sehat walafiat zahiran wa batinan, disembuhkan sakit-sakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan setiap langkah urusan kita yang insyaallah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.